Pemirsa, sebuah rumah tinggal sekaligus tempat usaha di kawasan Joglo, Jakarta Barat ludes terbakar. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membuat panik warga sekitar. Setelah mendapatkan laporan, petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat mengerahkan sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam berselang. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari obat nyamuk bakar yang menyambar ke bahan-bahan yang mudah terbakar. Rumah di Getas Becaten, sebelah barat makam Mbah Mager Sapi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Api yang diduga berasal dari area dapur dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Warga yang panik pun berusaha memadamkan api dari berbagai titik sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba, petugas damkar langsung melokalisir titik api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, pemirsa, di Lumajang, Jawa Timur, kebakaran melanda 2 hektar lahan kawasan hutan produksi milik Perhutani di Lumajang, Jawa Timur. Pada Jumat malam, kobaran api yang membakar kawasan hutan produksi milik Perhutani di perbukitan Pucang Rangga, Desa Condro Pasirian, Lumajang, terlihat sangat jelas dari permukiman warga. Terlihat kobaran api terus merembet dan meluas akibat hembusan angin kencang. Dugaan kuat kebakaran hutan dan lahan ini diakibatkan faktor alam dan cuaca panas. Api berhasil dipadamkan setelah puluhan petugas gabungan dari unsur Perhutani, TNI, Polri, BPBD, dan relawan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Saat pekerja melaksanakan sholat Jumat diduga akibat konsleting listrik, 2 toko di Probolinggo, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir 2 toko, yakni toko ban dan toko sembako di Japan Raya Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ludes terbakar. Kebakaran hebat tersebut terjadi saat seluruh pegawai menunaikan ibadah sholat Jumat. Warga sempat berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi. 3 unit mobil pemadam berhasil memadamkan kobaran api, diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Diduga kelelahan saat mengemudi, sebuah minibus terjatuh ke saluran air sedalam 3 meter hingga terbalik di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Minibus ini terbalik setelah terjatuh ke dalam saluran air selebar 4 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Insiden ini pun sontak menghebohkan dan menjadi tontonan warga serta pengendara yang melintas hingga menimbulkan kemacetan panjang di lokasi. Bahkan sang sopir minibus yang berada di dalam kabin kendaraan yang terbalik terpaksa dievakuasi oleh sejumlah warga keluar dari kendaraan lantaran terjepit. Kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Setelah korban berhasil dievakuasi, petugas kemudian mengeluarkan minibus dari dalam saluran air dengan menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Maros.
Akibat remblong, 3 kendaraan truk di Cikande, Kabupaten Serang mengalami tabrakan beruntun hingga mengakibatkan sang sopir terjepit di kabin kendaraan. Inilah detik-detik warga berusaha mengeluarkan sopir yang terjepit di kabin kendaraan yang terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Pertigaan Asem, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Truk bermuatan gandum ini hendak dikirim ke wilayah Cikande, Serang. Tiba-tiba ada masalah di sistem pengereman hingga menabrak 2 kendaraan truk di depannya. Akibatnya, 2 kendaraan truk alami rusak parah pada bagian kabin dan 1 truk lainnya rusak di bagian belakang. Sopir yang terjepit langsung dibawa ke klinik terdekat dan mengalami luka pada bagian kaki. Kecelakaan maut terjadi di jalur alternatif Mojokerto, Jombang, Jawa Timur. Sebuah sepeda motor yang dikendarai pasangan suami istri terlindas truk muatan puluhan karung padi. Pemirsa, inilah rekaman kamera CCTV saat sepeda motor ditabrak truk di Simpang 4, Jalan Raya Desa Melaras, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Irman Syah yang berboncengan dengan istrinya berupaya mendahului truk yang berada di depannya. Namun dari arah belakang ada truk lain melaju dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang motor. Pasangan suami istri ini pun terpental dan terlindas roda truk. Akibat kecelakaan ini, suami tewas setelah mendapatkan perawatan di RSUD Jombang, sementara istri mengalami luka berat. Petugas Satlantas Polres Jombang yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, seorang pengendara sepeda listrik di Ngawi, Jawa Timur tertabrak minibus. Kerasnya benturan membuat korban tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Kandangan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Jumat malam. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat korban mengendarai sepeda listrik terjatuh karena alami selip ban. Dari arah belakang, melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi. Pengemudi minibus berusaha untuk menghindar. Namun karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tak bisa dihindari. Akibat peristiwa ini, korban tewas di lokasi kejadian karena alami luka cukup parah pada bagian kepala. Korban pun langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Suroto, Ngawi. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dan pemirsa, di Sampang, Madura, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda motor terlibat tabrakan dengan kendaraan roda 4. Akibat kejadian ini, korban tewas di lokasi kejadian. Inilah kondisi seorang pengendara sepeda motor ditemukan warga dalam keadaan tewas terbaring di Jalan Raya Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan roda 4. Peristiwa bermula saat korban masih remaja berboncengan sepeda motor dengan teman yang melaju kencang dari Pamekasan menuju Sampang. Tiba-tiba mobil dari arah yang berlawanan menabrak korban.
Setelah korban tergeletak di jalan, pengemudi mobil langsung melarikan diri ke arah Pamekasan. Akibat terjadinya tabrak lari pengendara sepeda motor berinisial F, warga Madulang Omben, Sampang, ditemukan tewas di TKP. Sementara teman korban selamat dari musibah tersebut. Petugas Laka Lantas Polres Sampang masih melakukan pengejaran terhadap pengendara mobil. Informasi lainnya untuk Anda, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan ke makam pahlawan Seroja di Dili, Timor Leste. Megawati tampak didampingi oleh keponakannya, yakni Putri Guntur Soekarno dan Romi Soekarno. Selain berziarah ke makam pahlawan dalam kunjungannya kali ini, Megawati juga dianugerahi penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor Leste, yakni Grande Collar da Ordem de Timor Leste. Tepatnya di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Dili. Dalam memperkuat hubungan persahabatan dan hubungan bilateral pasca pemulihan kemerdekaan Timor Leste. Penghargaan pun langsung diberikan oleh Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Rala Sanana Gusmao. Polri telah menetapkan pihak swasta bernama DR sebagai tersangka 3 perkara kasus korupsi yang diusut Kortas Tipikor Polri. DR saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan ada 2 tersangka dalam kasus ini, yakni FA dan DR. Berikut pernyataannya untuk Anda. Kita telah melaksanakan gelar perkara. Dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010, atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya. Komisi 3 DPR RI sepakat membentuk panitia kerja untuk mengawal kasus mega korupsi. Pembentukan Panja Pengawasan Penegakan Hukum merupakan tugas konstitusional untuk mengawal kasus-kasus besar hingga tuntas. Salah satu poin utama yang disorot adalah penanganan perkara yang melibatkan saudara FA. Indonesia sekalian. Mencermati dinamika penegakan hukum belakangan ini, Komisi 3 DPR RI sebagai wakil rakyat Indonesia yang memiliki tugas konstitusional dalam bidang penegakan hukum memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal, khususnya terkait pengunduran diri Jampitsus Saudara Febri. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid
kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. 3. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA, ya, yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Untuk itu, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, pasal 98 ayat 3 Undang-Undang MD 3 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 108 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib, dengan ini membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung. Dan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggelar barang bukti berupa 74 kg emas batangan, uang tunai, berbagai mata uang asing, hingga dokumen yang berkaitan dengan 3 perkara korupsi. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya melaksanakan konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi batubara yang menyebabkan blackout Sumatera, PT Asabri hingga anak perusahaan PT Krakatau Steel. Polda Metro Jaya menyatakan penanganan perkara dilakukan melalui joint investigasi bersama Kortas Tipikor Polri berdasarkan laporan polisi yang berjalan sejak Januari 2026 silam. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 15 saksi serta melakukan penggeledahan di 12 lokasi untuk mengumpulkan alat bukti. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa 74 kg emas batangan, uang tunai dalam rupiah dan berbagai mata uang asing yang jumlahnya hampir 500 miliar rupiah. Dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar. Dari hasil yang ditemukan termasuk 15 saksi saat ini yang sudah dimintai keterangan, maka penyidik melakukan langkah-langkah pendalaman terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi, baik itu suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama dengan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi berkaitan dengan 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari kafe kawasan Cipete, petugas sita 60 miliar rupiah, sementara dari rumah mewah Sentul, polisi membawa 74 kg emas dan uang 282 miliar rupiah. Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete dan tempat penukaran uang di Jakarta Selatan pada 8 Juli 2026. Dua lokasi yang menjadi fokus penggeledahan adalah Cafe The Clan dan Point Money Changer. Dari hasil penggeledahan di kafe, penyidik menemukan sebuah berangkas yang disembunyikan di balik lemari.
Dari dalam berangkas, petugas menyita beberapa dokumen, barang elektronik, dan uang dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sedangkan dari lokasi money changer, polisi menyita 71 barang bukti dan uang 7,2 miliar rupiah. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dari 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Di hari yang sama, kepolisian juga menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari penggeledahan, petugas menemukan berangkas berukuran besar yang tersembunyi di balik dinding lemari. Berangkas berisi puluhan batang emas berat total 74 kg, serta uang tunai dalam bentuk pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat 282 miliar rupiah. Pada 9 Juli, tim gabungan melanjutkan penggeledahan di salah satu ruko Jalan Asem 2 Cipeti, Jakarta Selatan. Puluhan anggota dari Satreskrim Polda Metro Jaya juga turut berjaga di lokasi. Dalam proses penggeledahan, penyidik sempat membutuhkan waktu untuk masuk ke ruko karena posisi pintu ruko dalam keadaan terkunci. Lokasi ini merupakan titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan 3 dugaan kasus korupsi yang tengah ditangani Kortas Tipikor Polri. Seluruh barang bukti temuan dari sejumlah lokasi telah dibawa dengan kendaraan taktis atau rantis ke Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pengunduran dirinya tersebut merupakan komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas atas proses penegakan hukum. Informasi atas pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna pada Sabtu dini hari. Keputusan pengunduran diri tersebut merupakan komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas atas proses penegakan hukum. Kejaksaan Agung juga memastikan seluruh tugas penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menambahkan agar semua pihak harus menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono sebagai pelaksana tugas atau PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyusul pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya menjamin kesinambungan dan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan. Berikut pernyataan dari PLT Jampitsus Rudi Margono. Hari ini kami secara formil akan menerima penyerahan peran perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme, dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk kecepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas.
kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kapolres Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum negeri, yaitu berinisial F. Pemirsa, terdakwa kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Tifauziah Tiassouma atau Dr. Tiva menilai surat dakwaan jaksa mengandung 2 kelemahan utama, yakni error in objecto dan error in persona. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terdakwa kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo Tifauziah Tiassouma alias Dr. Tiva kembali mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda eksepsi atau nota keberatan. Dr. Tiva bersama tim kuasa hukum menyiapkan 37 halaman sebagai bentuk perlawanan. Dokumen yang dibawa berisi keberatan terhadap dakwaan yang dinilai Dr. Tiva tidak mencerminkan fakta. Dr. Tiva juga menyebutkan surat dakwaan jaksa mengandung 2 kelemahan utama, yakni error in objecto dan error in persona. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung 2 kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kuasa hukum Dr. Tiva Abdullah Al-Katiri juga mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 yang pernah ditunjukkan ke publik menggunakan istilah identik. Karena identik belum tentu asli menurutnya. Kan ada pelanggaran Perkap, masih ingat yang identik itu. Jadi sampai detik ini kepolisian tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, yaitu identik non identik, ya kan? Lah, pemeriksaan laboratorium waktu itu yang menyatakan identik itu melanggar Perkapnya sendiri. Karena dalam pemeriksaan laboratorium itu satu, ya kan? Itu harus ada dilampirkan, wajib bahkan di Perkap nomor 10 tahun 2009, satu wajib dilampiri laporan. Pada saat itu belum ada laporan. Dari lokasi persidangan, Andi Aswan yang berada pada kubu Jokowi menghargai nota keberatan yang disampaikan Dr. Tiva. Andi menuding Dr. Tiva tidak memiliki barang bukti sehingga hanya menyerahkan pada teknis cacat prosedural. Kita sudah mendengar eksepsi atau perlawanan dari Dr. Tiva, ya, apa yang dikatakan ya oleh penasihat hukumnya. Kalau saya melihatnya, ya, bahwasannya yang dilakukan itu memang haknya, tapi agak lucu juga karena yang dibicarakan ini adalah cacat formil, ya, prosedural yang dilakukan itu, ya, termasuk juga posisi tempat, ya, di Pengadilan Jakarta Timur, ya. Tapi yang jelas di sini kami melihat bahwa mereka tidak mempunyai barang bukti, ya, saya bisa katakan itu. Ini masih dugaan saya. Tapi dari hal ini kita bisa melihat, karena yang diarahkan itu adalah cacat prosedural itu.
Andi Aswan memastikan Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir dalam persidangan dan membawa seluruh ijazah pendidikannya. Andi juga meminta masyarakat jangan mau di-framing dalam kasus ijazah Jokowi. Jangan ada lagi framing mengatakan ini KUHP Solo. Karena mereka melakukan hal itu, melakukan framing itu. Dan kita ketahui mereka sendiri, penasihat hukumnya, sudah pecah belah untuk itu. Ya, jadi poinnya adalah kita lihat di persidangan nanti Pak Jokowi akan hadir diminta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam, kemudian tanggal berapa beliau akan hadir di sini. Hadir. Saya katakan akan hadir untuk itu. Di momen itu membawa ijazah? Akan dibawa ijazah beliau, ijazah SD, SMP, sedangkan ijazah SMA dan S1 sudah ada di barang bukti pengadilan. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menilai persidangan sebagai ruang adu bukti yang akan dinilai oleh hakim. Suparji menyebutkan persentase eksepsi Dr. Tifa dikabulkan kecil. Soal pembuktian, bukan kita prematur ya, bukan prematur, maka nanti biasanya hakim itu akan mengalihkan nanti persoalan pembuktian saja. Tetapi bahwa tentunya dari pihak Dr. Tifa punya cara-cara untuk meyakinkan bahwa mestinya tidak perlu pada pokok perkara, bisa kemudian langsung saja diputuskan dengan cara mengabulkan eksepsinya. Ketika eksepsi diterima, maka berarti perkaranya berhenti. Maka berhenti, tidak diperiksa lagi. Tapi kalau eksepsi ditolak nanti, maka akan berdampak pada adanya proses pembuktian, pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada seorang terdakwa tadi itu. Jadi dalam hal ini memang menarik ya, meskipun ya prosentasenya kecil bahwa eksepsi itu dikabulkan. Tetapi itu adalah hak terdakwa, bisa untuk dilakukan sekaligus sebagai salah satu strategi untuk mengidentifikasi tentang kelemahan-kelemahan dakwaan. Beda halnya dengan pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, yang menganggap jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan karena jika berbeda dengan fakta, maka potensi bebas Dr. Tifa terbuka lebar. Suatu peradilan itu hakim mendasarkan pada dakwaan. Ketika memang dakwaan dalam pembuktian tidak tepat, dikatakan terbukti tapi bukan berarti pada lepas. Atau mungkin juga sebaliknya, bahwa ternyata penuntut umum tidak bisa membuktikan, makanya diputus bebas. Apa itu putusan bebas? Suatu putusan apabila dikatakan terbukti dan meyakinkan hakim dalam persidangan. Atau juga bisa bebas, ternyata tidak mampu membuktikan. 3 kemungkinan itu saya kira masih berpotensi. Makanya sekarang bagaimana penasihat hukum Dr. Tifa mampu menguraikan bukti, nanti seandainya lawan ditolak, demikian juga penuntut umum mampu menguraikan bukti, menghadirkan bukti tentang apa yang didakwakan. Disitulah nanti hakim akan menilai dengan pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 54 atau 55 KUHP baru. Tim kuasa hukum Dr. Tifa meminta majelis hakim untuk menerima eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan. Sementara majelis hakim pun diminta untuk menolak seluruh dakwaan yang dilayangkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Jalannya sidang masih panjang dan berlanjut pada agenda pendapat penuntut umum, putusan sela, pembuktian tuntutan, pledoi, replik duplik, hingga putusan akhir. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam pembacaan nota keberatan, terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma menyebutkan bahwa hasil ataupun surat dakwaan dari jaksa penuntut umum memiliki kelemahan secara formil dan material. Kami akan membahasnya pemirsa lebih dalam lagi bersama sejumlah narasumber. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
dengan optimal dari 7 tahap nanopurifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, aku Viva dari Wings Food. Formula Extreme Clean, bulu padat, ekstra lembut, aman untuk gusi, optimal jangkau sela gigi, gagang karet, bebas jamur. Formula Diamond Crystal, semewah diamond, sebening kristal, enak dipakai, nyaman digenggam. Yang kuat, ada formulanya. Malah sikat gigi sebelum tidur, itu penyebab gigi berlubang. Pilih pasta gigi Formula Strong, solusi pencegah lubang gigi. Formula Strong, lindungi pagi dan malam, melindungi lebih baik. Yang kuat, ada formulanya. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala chef Devina dari Wings Food. Karni Ilyas Award kembali hadir. Kompetisi karya visual jurnalistik untuk pelajar SMA atau sederajat serta mahasiswa di seluruh Indonesia dengan total hadiah ratusan juta rupiah dan kesempatan karyamu dikenal secara nasional. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli 2026. Informasi selengkapnya di kiaward.tv1.co.id. Hainan, perpaduan keindahan tropis, kekayaan budaya, dan pesona modernitas yang mengesankan. Jejak sejarah yang melekat kuat pada kehidupan lokal. Sisi otentik setiap sudut kota, serta sajian hiburan spektakuler. Dunia dalam kamera, jelajah keunikan Hainan, hanya di TV One. Pemirsa, sidang lanjutan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar pada Kamis kemarin dengan terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma. Apa saja yang dibacakan dalam persidangan tersebut kami akan mendalaminya bersama sejumlah narasumber pemirsa yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bang Abdullah Al-Katiri yang merupakan penasihat hukum dari Dr. Tifa. Assalamualaikum, selamat malam Bang Al-Katiri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan langsung saja kami juga ingin menyapa di sebelahnya pemirsa sudah hadir Bang Andi Aswan yang merupakan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Bang Andi, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan sebagai penengah juga sudah terhubung bersama kami, pemirsa kami juga ingin menyapa Prof. Suparji Ahmad yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Malam. Ya. Malam, Bang Petri. Malam, malam. Pandi. Malam. Malam, Prof. Ya, tentunya ini kita langsung saja membahas mengenai adanya sidang dari pembacaan nota keberatan ya dari terdakwa Dr. Tifa. Ini Nota apa saja perlawanan. poin-poin yang dilakukan dalam nota perlawanan tersebut? Iya, itu bukan nota keberatan, nota perlawanan. Ya kan, seperti Bu Tifa katakan pada waktu ditanya oleh hakim, ada 3 pertanyaan. 1, apakah Bu Tifa akan menempuh restoratif justice? Dia jawab dengan tegas, tidak. Tidak. Apakah ada minta maaf? Perminta maafan? Dia jawab dengan tegas, tidak. Saya akan melawan. Nah, oleh sebab itu kami, kuasa hukumnya membackup beliau. Akhirnya setelah baca dakwaan yang menurut kami tidak jelas ya, sangat tidak jelas. Poin-poin yang kami counter di dalam nota perlawanan itu diantaranya poin-poinnya kalau saya bacakan di sini ya. Salah satu, nomor 1 adalah kompetensi relatif. Jadi kewenangan dari Pengadilan Jakarta Timur ini itu sebenarnya tidak berwenang menurut kami. Kenapa demikian? Karena 1, itu kan 1 tahun ya. Awal itu dikatakan bahwa lokusnya itu di Jakarta Pusat, Tanah Abang dan sebagainya. Nggak lama bergeser
Jakarta Selatan. Terakhir sidangnya di Jakarta Timur. Nah, oleh sebab itu kami keberatan, ya kan, dengan lokus dan sebagainya. Apalagi lokus dilihat itu melalui yang IT ya. IT itu yang download dan upload itu lokus. Nah, yang mendownload itu satu bukan Pak Jokowi, yang dikatakan di Kuningan dan sebagainya. Seseorang, katanya asistennya atau apa ajudannya, setelah di-download, dibawa ke tempat Pak Jokowi, ditunjukkan ke Pak Jokowi. Lah, di-download, padahal lokus di dalam undang-undang IT itu download atau upload. Di mana? Ya kan? Download dalam arti, Arif siapa itu asistennya namanya itu. Ya, kalau upload, itu Jan Sandi kan? Yang upload. Jadi ini lokus. Nah, itu. Oleh sebab itu menurut kami, kompetensi relatif tidak tepat. Ya. Kenapa alasannya? Karena katanya itu suatu penetapan dari Mahkamah Agung dan sebagainya. Yang kami tahu, memang Jakarta Timur itu untuk extraordinary crime. Bukan untuk kejahatan yang sepele seperti ini. Jadi kalau dianggap kejahatan ya. Intinya apa yang diinginkan? Yang diinginkan bahwa kompetensi relatifnya ini, jadi karena tidak berwenang ya kami minta untuk diterima eksepsi kami. Bang Andi juga menghadiri dalam persidangan tersebut ya. Kalau Bang Andi sendiri melihatnya seperti apa jalannya persidangan? Ya, jalannya persidangan, ya saya berterima kasih kepada PN Jakarta Timur, kondusif sekali dalam persidangan itu, dan kemudian apa yang dibacakan di eksepsinya itu, ya buat saya ini menandakan bahwa selama ini tidak ada yang namanya barang bukti yang dipegang oleh terdakwa ini, ya. Kemudian karena yang dibicarakan ini kayak misalnya kayak tadi kan ada lokusnya, kenapa tempatnya di PN Jakarta Timur? Padahal itu kan sudah ada surat dari Mahkamah Agung itu kan penggunaan dari PN Jakarta Timur gitu loh. Ya buat kami sih di mana saja bisa, mau di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, mau di Jakarta Selatan tidak ada masalah untuk itu. Kan kita ini kan saksi korban, ya bukan terdakwa untuk itu. Dimanapun kita bisa mengikuti untuk semua. Tapi dari semua yang ada di sana pada saat itu kita melihat ya ini ada arahnya kok minta penghentian gitu. Ya kalau mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge dengan kita ya lanjut saja gitu, nggak usah membicarakan bahwa ini minta penghentian ya. Tapi itu adalah haknya dari terdakwa ya. Baik, saya pikir maklum ya, si Andi Aswan memang tidak tahu, ya kan, tidak tahu hukum dan tidak tahu ketentuan, maklum karena beliau bukan lawyer ya, jadi mengatakan minta dihentikan ya otomatis dong kita eksepsi itu, kita tidak terima dakwaan itu, otomatis kita minta dihentikan satu. Kemudian bukti apa? Kami itu kan hanya mengenai yang bawa bukti itu seharusnya siapa yang melaporkan, dia yang harus membawa buktikan. Kalau bukti dari kami itu sudah banyak disebut, contohnya dari Bonatua, kemudian dari Bon Jovi, yang putusan-putusan itu legal semua itu, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini dokumen publik. Itu yang negara yang menyatakan melalui Komisi Informasi, yang KIP itu kan, ya kan, otomatis karena ini negara, dokumen publik, maka pasal-pasal yang dikenakan tidak kena. Contohnya pasal 310 contohnya. Itu ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum. Ya. Karena ijazahnya umum, maka tidak dapat dipidana. Kemudian yang katanya kemarin Pak Rifai dibilang apa namanya? Kemudian yang dikenakan ini pasal fitnah. Fitnah itu ayat 2-nya menyatakan bahwa harus dibuktikan. Dan hakim pun mempunyai inisiatif untuk membuktikan itu. Ya, saya yakin hakim mungkin meminta pelapor atau itu untuk menunjukkan dulu ijazah aslinya, sehingga bisa dikatakan bahwa yang kalau memang benar asli memang bisa dikenakan fitnah. Kalau tidak asli gimana? Ya kan? Karena kan gonjang-ganjing ini belum ada satupun yang mengatakan ijazah itu asli. Kepolisian bilang identik. Gajah Mada tidak pernah menunjukkan, hanya narasi-narasi aja. Identik dan asli menurut Abang ini berbeda? Ya beda dong. Palsu sama palsu identik. Baik. Bang Adi silakan. Palsu sama palsu identik kan? Silakan ditanggapi ini Bang Adi. Kalau Bang Alkatiri ya jelas lah, dia karena penasihat hukum ya. Jadi begini, kalau kita bicara identik ya, kan itu ada perbandingan dengan ijazah asli ya dari teman-teman beliau kan. Itu sebetulnya sama aja kalau kita bilang asli dan identik, karena itu semua dilihat dari segi uji karbon, uji kertas, uji tulisan, uji tinta, dan sebagainya. Nah kalau dikatakan institusi yang mengeluarkan ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada, dan dia mengatakan nih, terakhir rektor Ibu Ovalia, itu asli, ada 8 poin. Dia katakan pertama itu ijazah beliau adalah asli. Ya.
Jadi kalau ada penggorengan mengatakan bahwa itu tidak asli dan palsu-palsu itu, nah ini refer aja, buka aja di YouTube-nya Universitas Gajah Mada itu dengan Ibu Rektor itu. Nah, yang jelas buat saya, nanti kan ada sidang pembuktian. Iya. Ya, nanti sidang pembuktian itu aja dibongkar aja seperti apa yang dikatakan asli versi dari terdakwa ya, maupun nanti ada juga yang tersangka belum terdakwa itu sama kita yang ada yang asli ya, yang dikatakan asli ya, katanya kan ya belum diuji ya kan, betul belum diuji ya dari pengadilan itu. Dari kita itu asli karena apa? Refer kita adalah yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli. Nah, itu tinggal diuji aja mana ijazah yang menurut dari terdakwa dan tersangka itu asli. Nah, Baik, gitu. baik. Kita tanyakan dulu kepada Prof. Suparji, jika Anda melihatnya apakah memang betul untuk melanjutkan persidangan ini ya pertama itu adalah keaslian dari ijazah tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, Prof. Pertama, bahwa tahapan sidang ini kan masih eksepsi ya. Dengan eksepsi kan harapannya terdakwa kalau dikabulkan oleh hakim eksepsinya, maka kan perkara berhenti karena dakwaan tidak dapat diterima. Iya. Dan kalau kita dengar bahwa ada error in persona dan error in objecto, dan tadi dibahas soal kompetensi, ya kompetensi relatif, karena Pengadilan Jakarta Timur tidak berwenang, mestinya di Pengadilan Jakarta Pusat ataupun yang lain. Nah ini tergantung dari majelis hakim yang akan menilai nanti, tapi pada dasarnya eksepsi adalah hak dari seorang terdakwa dan termasuk kemudian advokat juga bisa mengajukan eksepsi demi kepentingan terdakwa. Dan kalau ini ditolak, maka ya masuk pada pokok perkara, proses pembuktian. Nah, yang kedua bahwa apakah ijazahnya ini harus dibuktikan keasliannya sehingga kemudian baru berbicara tentang unsur-unsurnya. Apakah ada fitnah, apakah ada penghinaan, apakah ada pencemaran nama baik, atau kemudian manipulasi data 32, 35 Undang-Undang ITE. Nah, dalam hal ini memang keaslian ijazah ini menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Karena kalau seandainya bahwa nanti ijazah itu terbukti asli, maka ya berarti omongan-omongan yang menyebutkan palsu, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, sebagai fitnah atau kemudian penghinaan. Meskipun kemudian akan terjadi perdebatan bahwa ketika menyampaikan tentang keberadaan ijazah dalam konteks misalnya perspektif kepalsuan demi membela kepentingan umum, maka kepentingan umum yang mana yang kemudian akan dipertanyakan. Tetapi sisi yang lain juga menjadi perhatian adalah bahwa ketika misalnya ijazahnya itu tidak bisa dibuktikan keasliannya di dalam persidangan, ya lagi-lagi akan muncul permasalahan menjadi tidak terang benderang perkaranya. Bahwa misalnya ketika menggunakan pasal tentang pencemaran nama baik gitu, ini juga nanti akan diidentifikasi mana buktinya tercemar gitu. Sejak diucapkan kalimat-kalimat tentang ijazah palsu itu, apakah kemudian beliau pemilik ijazah ini kemudian reputasinya menjadi turun, nama baiknya menjadi hancur, atau kemudian mana bukti dihina sehina-hinanya. Nah itu buktinya itu pun juga akan menarik di dalam persidangan. Dan perdebatannya bahwa ijazah yang mana sebetulnya yang dianalisis oleh Dr. Tifa, apakah yang diupload oleh Dian Sandi, atau sebetulnya apa yang dibawa oleh Pak Jokowi yang sekarang disita oleh penyidik dan sudah diserahkan oleh penuntut umum. Ini juga satu hal yang menurut saya menjadi satu yang masih belum terang benderang persoalannya. Mana sebetulnya yang dianalisis dan mana yang sebetulnya asli, sehingga ini akan menjadi hal untuk membuktikan tentang keasliannya. Persoalan adalah bahwa selama ini kita mendengarkan misalnya Barreskrim mengatakan identik, terus kemudian UGM mengatakan asli gitu ya. Tetapi bahwa itu belum ada satu putusan pengadilan yang kemudian menyatakan tentang keaslian tentang ijazah tersebut. Meskipun kemudian Barreskrim mengatakan adalah itu identik, bahwa identik tidak sama dengan asli, tidak sama dengan otentik. Maka ada yang kemudian kita kualifikasi, ini adalah asli, ini adalah otentik, ini adalah identik. Sering saya mengatakan
asli itu kalau naskah proklamasi itu yang ditulis oleh Bung Karno. Kemudian otentik itu adalah yang diketik oleh Sayuti Melik. Dan kemudian identik itulah ketika difotokopi dicocokkan dengan aslinya. Maka kemudian identik. Maka dalam hal ini perspektifnya apakah kemudian identik representasi dari satu keaslian. Mungkin saja dari pihak yang masih meragukan bahwa identik itu tidak otomatis sebagai sesuatu yang asli. Meskipun selama ini bahwa penegakan hukum itu ketika ada misalnya lab 4 yang mengatakan identik itu dianggap bisa menyatakan mengakhiri tentang sebuah keaslian. Tetapi pada sisi yang lain masih juga menimbulkan pertanyaan. Jadi menurut saya bahwa kita tunggu nanti proses pengadilan ini kaitannya dengan eksepsinya dikabulkan atau tidak. Nah setelah tidak dikabulkan misalnya masuk pada pokok perkara tentang salah satunya adalah alat bukti misalnya saksi. Menurut saya saksi korban dalam hal ini Pak Jokowi adalah menjadi sangat relevan untuk hadir dan demikian pula saksi berupa surat juga menjadi yang berupa ijazah juga menjadi sangat relevan untuk dibuktikan di dalam persidangan supaya akhirnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa ini memenuhi unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik atau merusak data atau kemudian manipulasi data elektronik yang ada dalam Undang-Undang ITE. Gitu Mbak Windy. Ya, nah itu tadi yang menjadi poinnya. Apakah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo perlu hadir dalam persidangan ini untuk membuat persidangan ataupun kasus ini menjadi terang benderang? Kami akan hadirkan perbincangan yang lebih dalam lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Formula Extreme Clean, bulu padat, ekstra lembut, aman untuk gusi, optimal jangkau sela gigi, gagang karet, bebas jamur. Formula Diamond Crystal, semewah diamond, sebening kristal, enak dipakai, nyaman digenggam. Yang kuat ada formulanya. Malah sikat gigi sebelum tidur, itu penyebab gigi berlubang. Pilih pasta gigi Formula Strong, solusi pencegah lubang gigi. Formula Strong, lindungi pagi dan malam, melindungi lebih baik. Yang kuat ada formulanya. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap, kari kental spesial. Resep baru. Wah, makin kental, rasanya makin spesial. Anda kembali bersama kami, kita akan lanjutkan dialog kami. Bang Andi, jika sudah berkali-kali menyatakan bahwa Pak Jokowi akan hadir dalam persidangan, tapi kan kita ketahui ini berdasarkan undangan dari JPU ataupun permintaan dari hakim. Bagaimana ini? Ya harusnya begitu gitu loh. Jadi kan kalau beliau kan saksi pelapor ya kalau absolut ya, itu beliau harus hadir. Kalau enggak mereka bebas untuk itu. Gitu kan. Saat hadir apa yang nanti akan disampaikan? Ya jelas ya beliau sudah siap lah. Kalau dikatakan wah ntar mentalnya begini-gini, enggak, beliau itu sangat tahan banting lah. Ya masalah mentality ini. Emang nggak ada masalah untuk itu. Beliau nanti akan hadir, dia akan membawa ijazah SD-nya, SMP-nya, walaupun nggak diminta pun dia akan bawa. Kalau sewaktu-waktu dia harus diminta misalnya dari Bang Al-Katiri, mana ijazah SD-nya? Dia akan tunjukkan. Sampai namanya ijazah S1 beliau yang sedang diperdebatkan masalah itu. Ya, dia akan tunjukkan semua. Ini artinya juga siap untuk dicecar segala pertanyaan yang datang dari terdakwa. Beliau itu paham untuk itulah. Ya. Dalam artinya begini, kan beliau kan bukan terdakwa. Beliau ini korban gitu. Ya, sebagai warga negara meminta perlindungan kepada hukum. Itu masalahnya kan. Ada persoalan seperti ini. Yang kita harapkan nanti kan dalam vonisnya itu juga ya itu sudah inkrah van guisde gitu. Artinya sudah nggak ada lagi nanti ke belakang-belakang itu yang mencoba-coba lagi, mengulangi lagi. Ini sudah selesai untuk kasus ijazah itu sendiri. Gitu. Itu yang kita harapkan tuh nantinya. Bahwasannya selama ini kan banyak banget itu. Digoreng-goreng Pak Jokowi tidak akan hadir begini ya. Dan beliau tuh berkali-kali juga mengatakan, yang terakhir pun waktu di Solo dia mengatakan saya akan hadir, secara fisik saya akan hadir gitu. Ya, even nanti kalau misalnya
ya Roy Suryo itu, dia juga akan hadir. Baik, Bang Al-Kartini ini sepertinya serius ya akan hadir. Ini bagaimana pendapatnya? Enggak, tadi dikatakan bahwa ini supaya nanti ke belakangnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kalau terbukti palsu, ke belakangnya juga tidak ada presiden yang pakai ijazah palsu lagi. Ya, ini sebagai contoh juga kan. Satu, kedua, agak menarik ya. Dia seharusnya antusias Pak Jokowi itu dalam melapor. Ada kata-kata, saya akan hadir jika diundang. Tapi kan tidak bisa nggak bisa dong, muncul mendatangi dalam artinya persidangan, bukan? Saya akan Harus hadir, diundang. titik. Oke. Kalau nggak diundang, terus nggak hadir, kan begitu. Oke, kalau tidak diundang, dia bertanya kenapa dia diundang. Dia pelapor yang harus di sana membuktikan bahwa dia benar. Tapi kapasitasnya hadir dalam persidangan Ya apa, harus Pak kalau Jokowi? pelapor, apalagi tidak aturan Saksi. absolut. Ini kan mengenai dirinya, masa diwakilkan orang lain? Iya. Karena ini kan ada situasi kebatinan yang harus disampaikan. Gimana dalam dia menyampaikan, seperti Pak Suparji katakan, dia harus buktikan bahwa dia memang dihina, dia harus buktikan. Dan bagaimana kalau nyuruh Ada orang? berapa pertanyaan yang nanti akan dicecar? Ya kalau dari saya mungkin 100 kali. Wah, Ya banyak benar serius deh. Karena banyak. Dia mau perang opini. Karena barang bukti, bukan perang opini. barang bukti yang dia anukan, bayangkan. Barang buktinya sampai 712. Kan saya tanya satu-satu ini apa. Jadi ini 100 apa. itu minimal Belum, ya? Itu saya, belum yang Baik, lain. belum yang Makanya saya lain. bilang ini bakal 3 tahun pun minimal. Wah, Ya kan? Terus Bang Andi, tadi dikatakan, ratusan pertanyaan sebentar. ini bisa disiapkan. Tadi dikatakan sama Andi bahwa UGM mengatakan, selalu UGM mengatakan, seharusnya UGM memperlihatkan. Nah, ini kan bukti mata. Satu menyatakan, UGM menyatakan, kemudian dibilang, ini kan ada pembanding. Pembandingnya itu harus otentik juga. Jangan-jangan pembandingnya palsu juga. Ya, itu yang ingin dibuktikan. Bukan ingin dibuktikan, ketentuannya, dokumen pembanding ini harus otentik. Harus otentik dulu. Harus otentik dulu. Ya kalau ini nggak otentik, palsu sama palsu kan bisa seperti. Terus Pak Suparji katakan. Menjawab langsung Pak tadi. Suparji. Ada Jadi gini, ratusan pertanyaan jadi- ini hanya dari satu ya, dari Bang Al-Kartini kalau kita doang. lihat ya, saya mau jawab ini Pak Suparji. ibaratnya kura-kura dalam perahu. Ya Bang Al-Kartini pura-pura tidak tahu untuk ini gitu loh. Ya jadi begini ya, kalau dikatakan katakanlah UGM ya harus tunjukkan ya ijazahnya ada di Polda Metro, bagaimana bisa ditunjukkan. Beliau sendiri juga sudah melihat dalam gelar perkara khusus untuk itu ya. Yang menarik itu ya, apa yang dikatakan selama ini merendahkan beliau banyak. Kalau dikatakan merendahkan beliau, mendowngrade beliau, memfitnah, banyak sekali. Ya ada salah satu yang saya lihat di YouTube itu yang Dr. Tifa mengatakan bahwasanya otaknya Pak Jokowi itu kecil sekali, tinggal kita ketapel. Itu yang bicara menimbulkan. siapa? Roy Suryo apa Bukan, Tifa? itu Dr. Tifa. Dr. Tifa mengatakan ya, dalam penelitian saya itu ya, bahwa otaknya Pak Jokowi itu sangat kecil. Itu tinggal diketapel. Itu ada. Ya itu kan waktu itu juga kita di TV Sebenarnya sebelah masalahnya ini menjelaskan sekarang itu. masalah ijazah sama Enggak, masalah ini ucapan. kan salah satu yang dikatakan Ini mana kan sih yang memfitnah sekarang ya? dihindarkan Mana sih yang menghina? dari dulu Itu dihindarkan adalah masalah salah satunya ijazah adalah itu selalu dengan katakan kebencian ini. Karena apa? Untuk ini menghindari saya ijazah. menjawab Tapi pertanyaan ini tadi. memang perkaranya kan dengan pasal-pasal tersebut. Nah, pasal-pasal 310, makanya 311 itu. tadi yang dikatakan ya, oleh 311 fitnah, 310 pencemaran dikatakan, itu. lah itu saya mengatakan, Kan minta Pak ditanyakan Suparji, seperti apa yang dikatakan Pak fitnah Suparji atau kan pencemaran. mengatakan kalau Makanya kompetensi- saya katakan fitnah dan pencemaran itu salah Kalau satunya kompetensi relatifnya. ya. Itu udah dikatakan di dalam satu di podcast itu. Seperti apa? Ya, Itu fakta-fakta, link-link yang dibuat itu bukan link-link bicaranya salah Dr. satunya Tifa. dari situ. Link-link sebagai bukti, Kemudian makanya yang itu yang kedua, kita lawan. bagaimana berkunjung. Boleh satu-satu. Oh, Bang oke, Al-Kartini dia, dulu. silakan. Sekarang begini, kan saya yang menghadapi dakwaan itu dan kami menghadapi dakwaan dan kami juga itu link-link itu Pak Suparji bilang oh ini kalau ini kompetensi lanjut dan sebagainya. Itu bukan hanya masalah bukti dan sebagainya, tapi juga unsur dari pasalnya. Dua pasal tadi saya katakan demi kepentingan umum maka jadi. Terus pasal yang lagi yang dikatakan barang siapa merubah ini dokumen elektronik, berkali-kali saya katakan, maupun informasi elektronik milik orang lain. Nah, Jokowi punya dokumen elektronik. Milik siapa dokumen elektronik ini? Dian Sandi. Tapi kenapa Jokowi yang melapor? Ini jadi pertanyaan. Yang 35 itu menyatakan barang siapa merubah otak-atik ini dari sesuatu yang palsu menjadi asli. Lah, ini kan berarti ada pengakuan. Ijazah Jokowi yang palsu di otak-atik dijadikan asli. Kok malah dikenakan pasal? Itu pasalnya yang dikenakan. Mungkin Bang Andi nggak ngerti seperti itu. Jadi kalau dia, jadi unsurnya juga unsur deliknya terus kena. Walaupun bukti ada, saksi ada, tapi unsur deliknya tidak kena. Gimana? Yang kemarin yang 28 ayat 2 itu, 28 ayat 2 kan
ujaran kebencian, tapi kan ada berdasarkan apa? Agama, ras. Itu kan sudah ini, di-take out. Tidak, oke, enggak maksudnya unsur itu tidak bisa dikenakan kalau tidak berdasarkan agama, berdasarkan ras. Bukan cuma kebencian aja. Begitu Pak, ini kan pernah saya tayangkan di sini, kan saya tunjukkan di sini. Demi kepentingan umum, bahkan pasal 434 yaitu fitnah, itu demi kepentingan umum itu jelas dinyatakan itu diuji. Baik, kita sudah bahwa dapat mengatakan poinnya. benar orang ini fitnah. Kalau ijazahnya asli. Ya. Kalau ijazahnya diuji oleh hakim ternyata palsu, ya kan? Oleh laboratorium nanti juga kita kelon ya mereka ternyata tidak bisa membuktikan bahwa itu asli, ya otomatis dong. Ini harus bebas. Ya, baik. Prof. Suparji, jika Anda melihatnya saat ini kan kita ketahui bersama bahwa ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ada di Jaksa Penuntut Umum. Seberapa besarkah andil dari Presiden Jokowi ini untuk hadir dalam persidangan tersebut? Ya, pertama bahwa Pak Jokowi hadir pasti harus ada undangan dari penuntut umum. Dan harapannya penuntut umum adalah memanggil untuk hadir di dalam persidangan, dan harapannya Pak Jokowi juga meminta misalnya penuntut umum untuk memanggil di dalam persidangan gitu. Karena ahli, fakta, atau saksi pun kalau di dalam persidangan pasti ada panggilan sidang gitu, tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita berharap betul bahwa penuntut umum dalam rangka menciptakan kebenaran material itu wujudkan kebenaran material, maka akan memanggil Pak Jokowi di dalam persidangan, dan Pak Jokowi sesuai dengan apa yang disampaikan akan hadir. Kalau dipanggil di dalam persidangan itu dibuktikan besok gitu, atau dalam waktu-waktu yang akan datang. Pertanyaannya, apa relevansi dan apa urgensinya bahwa beliau harus hadir? Menurut saya ya sangat penting, sangat mendasar, karena beliau adalah saksi korban, saksi pelapor yang tentunya itu menjadi awal dari persoalan hukum ini gitu. Dan pada sisi yang lain juga akan menjadi satu metode untuk membuktikan tentang apa yang kemudian dimaksud oleh yang bersangkutan telah tercemar nama baiknya, telah difitnah, atau kemudian telah dihina sehina-hinanya. Maka dalam hal itu memang yang bersangkutanlah yang bisa kemudian menceritakan menjadi fakta persidangan yang kemudian bisa menjadi hal yang misalnya nanti menjadi bahan tuntutan atau kemudian hal misalnya pembelaan dari terdakwa. Jadi menurut saya ini adalah sangat penting kehadiran beliau, dan menurut saya juga tidak ada masalah untuk hadir jika untuk dipanggil gitu, karena yang terpenting adalah terjamin keamanannya, tidak tercatat konflik, tidak tercatat kerusuhan dan sebagainya. Maka itu yang harus dipastikan tentang kehadiran beliau nanti dalam persidangan gitu. Ya, Prof. Suparji, kehadiran dari Presiden Joko Widodo ini harus hadir secara fisik atau boleh secara Zoom saja? Ya, memang dalam konteks hukum acara itu kan secara Zoom juga dimungkinkan kan gitu. Salah satu berkah COVID itu kan persidangan secara online kan itu. Dan untuk itu memang itu dimungkinkan. Namun daripada menimbulkan kecurigaan, menimbulkan fitnah, menimbulkan spekulasi dan macam-macam lah prasangka-prasangka yang tidak baik itu, akan lebih baik hadir secara langsung ya, supaya nanti menjadi semuanya akan dapat dipercaya gitu, persidangan ini menjadi kredibel, menjadi profesional, menjadi transparan. Sekali lagi memang dimungkinkan secara hukum acara, tetapi dalam rangka mencegah berbagai macam hal yang kontraproduktif, menurut saya akan lebih baik beliau hadir secara langsung gitu. Bang Al-Kartiri ingin menyampaikan. Saya tanggapi ya, teman saya, profesor saya ini Pak Suparji, ya kan, tadi dikatakan ada narasi jika diundang, itu masalahnya. Kalau mau hadir bilang katakan sebagai pelapor kan konsekuen, saya akan hadir. Ada kata-kata jika diundang. Lah kalau seandainya tidak diundang terus persidangan lanjut. Ya tidak bisa dong, pelapornya nggak ada. Jadi tidak, narasi jika diundang ini juga agak membingungkan, kenapa tunggu undangan. Satu, yang Zoom lagi menarik. Zoom itu memang diperbolehkan jika ada alasan yang masuk akal, yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh hakim lah khususnya. Ya kan? Zoom itu dulu memang masalah COVID. Ya, sekarang contohnya gini ya. Pada waktu dia di BAP, Jokowi ini perlu hadir sebagai apa kapasitasnya? Sebagai pelapor, kan mempertanggungjawabkan pelaporannya. Artinya ada keterangan yang harus disampaikan, bukan hanya sebagai penonton. Dia kan merasa dia direndahkan,
Ya berarti harus ada undangan bukan dari jaksa penuntut umum untuk itu? Tidak harus, artinya Harus ada dong. undangan itu panggilan itu memang mekanisme dari KUHAP memang iya, Ya. tapi nggak perlu dinarasikan jika diundang. Pertanyaan saya, kalau jika diundang tidak datang, itu pertanyaan saya. Kalau jika diundang tidak datang, persidangan ini tidak ada. Ya lucu dong persidangan tanpa ada pelapor, apalagi delik aduan yang menyangkut psikologi dia, menyangkut harga diri dia, tapi dia nggak datang. Narasi lah, Zoom tadi contohnya, pada waktu dia di BAP dia di Jakarta, setelah itu dia di Australia. Pada waktu persidangan menggunakan Zoom masuk akal, tapi kalau dia ada di Jakarta hanya keliling-keliling mengantarkan partai tertentu dan nggak bisa dong. Jadi harus ada alasan Zoom ini, kan begitu? Baik. Itu sebenarnya. Baik, tapi Bang Andi, memang Pak Jokowi ini siap untuk hadir secara langsung, secara fisik dalam persidangan tersebut. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan Bang Al-Katiri ini, beliau ini khawatir kalau Pak Jokowi hadir. Justru seperti itu menurut Bang Andi. Ketakutan itu karena apa ya? Mereka ini berharap Pak Jokowi tidak hadir, ya. Jadi mereka bisa bebas, kan begitu. Ini menarasikan. Jadi narasikannya narasi halu ini. lucu buat saya asumsi. gitu loh Bang. Bahkan ya? kami Karena lawyer sudah dikatakan, semangat. Karena lawyer itu ini datang, selama ini ujuk-ujuk, sebentar. saya dulu ya, Iya. ujuk-ujuk datang tanpa ada undangan. Nggak mungkin gitu loh. Jelas akan diundang. Iya. Ya. Itu narasi-narasi, janganlah kita bicara narasi-narasi. Karena ada prosedurnya akan Karena prosedurnya itu sudah jelas gitu loh. Baru ini kali ini saksi korban, bukan terdakwa. Iya. Intinya begitu. Beliau dipanggil, diminta harus datang oleh JPU. Beliau datang, saya bilang. Ya. Bukan ujuk-ujuk dia harus nongkrong datang gitu. Bukan untuk itu. Itu sudah tahu itu Yang mekanisme penting di KUHAP. sini percaya gitu loh. Jangan lagi digoreng-goreng narasi-narasi ya, membuat opini publik, penyesatan publik bahwa Pak Jokowi tidak akan datang. Beliau berkali-kali mengatakan, saya juga mengatakan, teman-teman saya juga mengatakan, kuasa hukum pun mengatakan beliau akan hadir. 100% beliau akan hadir dalam persidangan ini karena ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk menjelaskan kepada publik bahwasanya yang digoreng-goreng mereka, yang dituduh mereka bahwa ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka akan dibuktikan di persidangan. Inilah persidangan yang sesungguhnya. Bukan berkoar-koar di jalanan, menghimpun orang yang nggak jelas, dan menggoreng opini-opini publik untuk melakukan adu domba. Baik, Bang Al-Kartiri sesungguhnya juga diuntungkan kan dengan hadirnya Pak Jokowi kita ini? itu malah menunggu bagaikan anak kecil tunggu hari raya kami ini. Karena di sini showtime untuk lawyer 25 lawyer itu. Selama ini kita yang mendampingi, sekarang kita yang harus berperan. Kita akan menguji 712 dokumen itu. Kita akan menguji 130 saksi di situ. Ya kan, kalau perlu satu orang 1 hari. Jadi 1000 hari nanti. Jadi makanya saya lebih dari 3 tahun. Kami semangat takut. Kami tidak takut, kami mengharapkan. Kok biasanya pelapor itu kan seneng datang. Jika diundang. Itu kan kayak, lah kalau nggak diundang so what? Game over. Nggak ada. Kita nggak mau kan. Ada juga kalau nggak salah ada kasus Nikita Mirzani atau pelapornya nggak datang. Kan dibebaskan sama hakim. Dia mau menghukum orang, ngomong. Berarti yang nggak pede itu siapa? Baik. Yang takut itu siapa? Kami dibilang takut. Ya nggak usah ada narasi salah tadi. Orang, salah. Itu tadi katanya takut. Itu kan narasi lawyer kita itu ibaratnya semangat, kita tahu bisa nggak? secara psikologis melihat, wah ini takutan. Nggak bisa ketakut. Kalau takut Ya, lihat aja kalau di kita dari sini persidangan. pembuktian Bagaimana aja kita gitu loh. menarasikan. Jadi, Bagaimana apa yang kita berharap keberatan nanti, dengan tidak itu lengkapnya eksepsi dokumen. ditolak. Jadi langsung ke pembuktian. Seneng kita. Tidak lengkapnya dokumen. Kami ribut. Kalau takut kan enggak. Iya. Dokumen kami. Ini kan waktu kita lihat 1 meter begitu diberikan cuma segini. Ini kurang. Ya kita kalau kita Lengkapi. kembali. 1. Terus ada lagi 1 peristiwa nanti kaget-kaget sendirilah gitu. Baik, kita Ya kan? tanyakan terlebih dahulu Betul, secara nanti. proseduralnya kepada Prof. Suparji. Ini artinya dari kedua belah pihak menyatakan bahwa kehadiran dari Presiden Jokowi ini memang dibutuhkan, Prof. Suparji. Ya, sangat dibutuhkan supaya ada kejelasan gitu ya. Supaya menjadi terang benderang tentang apa yang diderita oleh Pak Jokowi gitu. Karena ini kan masalah subjektif kan. Masalah subjektif, masalah delik aduan terutama ya. Yang saya sebutkan tadi, misalnya fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik itu kan suatu hal yang sangat objektif kan.
subjektivitas tadi bagaimana bisa diobjektifikasi di dalam persidangan, yaitu sudah melalui mekanisme pembuktian dengan alat bukti yang lain. Tetapi objektifikasi tidak akan terjadi ketika subjektivitas tadi tidak muncul di dalam persidangan. Maka untuk itu hal yang subjektif tadilah yang kemudian perlu dimunculkan di dalam persidangan, baru diobjektifikasi dengan alat bukti yang lain. Maka dalam konteks ini, ya, menurut saya adalah bahwa jangan sampai gitu, tadi ke Bang Andi itu kan bahwa kalau tidak hadir kan seolah-olah nanti kubu Bang Al-Katir ini punya amunisi baru lagi, yaitu mengatakan bahwa ini tidak hadir, kita muncul cerita-cerita baru lagi. Maka supaya ini tidak muncul cerita-cerita baru, ketika kemudian diperiksa di Solo, kan muncul berbagai macam cerita kan, maka semuanya laksanakan saja sesuai dengan hukum acara supaya akhirnya tidak muncul berbagai macam asumsi-asumsi. Maka tentunya kedua belah pihak adalah sangat senang untuk menunggu kehadiran Pak Jokowi di dalam persidangan. Tentunya Pak Al-Katiri dan kawan-kawan juga sangat senang ketika Pak Jokowi hadir, bukan berarti kehilangan narasi baru lagi. Ketika Pak Jokowi tidak hadir, muncul narasi baru. Tetapi baik hadir maupun tidak hadir, tentunya adalah konteks hukum acara bagaimana kemudian secara proporsional dimaknai dalam proses pembuktian tadi itu. Tetapi sekali lagi bahwa supaya tidak muncul lagi-lagi adalah penyelesaian yang tertunda atau menunjukkan masalah-masalah baru, akan lebih baik Pak Jokowi hadir dan tidak perlu pakai koma kalau diundang. Ya pokoknya hadir dan berharap penuntut umum mengundang di dalam persidangan nanti. Dan saya kira itu akan dipenuhi. Prof, saya ada pertanyaan boleh Prof? Pernyataan sebelum ini. Saya ada pertanyaan Prof. Singkat saja, seandainya dipanggil, seandainya pengadilan atau jaksa tidak memanggil, bagaimana status persidangan ini Prof? Sedangkan ini delik aduan absolut. Seandainya tidak dipanggil, kan otomatis tidak datang. Terus bagaimana status persidangan ini, Prof? Ya, pertama kalau tidak dipanggil, maka tentunya baik terdakwa atau kemudian penuntut umum bisa mengusulkan untuk ada pemanggilan, kan. Kedua, kalau ternyata permintaan tadi itu tidak dipenuhi, ya apakah kemudian akan secara otomatis bahwa perkara ini menjadi tidak terbukti secara komprehensif? Ya ibaratnya membangun sebuah puzzle, itu kan ada sesuatu puzzle yang terputus gitu. Tetapi kemudian apakah sesuatu puzzle yang terputus tadi sudah dianggap sempurna sebagai sebuah kebenaran, kembali kepada penuntut umum, kembali pada hakim yang menilainya. Tetapi bahwa ketika tidak hadir, itu akan mempengaruhi proses pembuktian secara signifikan gitu. Baik, Bang Andi, mungkin ini pertanyaan agak sedikit di luar nalar, tapi apabila dari Pak Jokowi sendiri mengajukan diri untuk hadir sebagai saksi pelapor, ditentukan tanggalnya tanpa harus diundang, itu apakah mungkin? Jadi kan saya sudah katakan ini adalah momen yang ditunggu Pak Jokowi. Jika diundang. Ya kan? Momen ditunggu Pak Jokowi untuk membuktikan ijazah beliau gitu loh, ya. Beliau ini kan taat prosedur. Seorang negarawan gitu. Mungkin kalau Bang Al-Katiri ya main antam kromo aja, dia datang aja kan begitu. Kalau memang taat prosedur kenapa tunggu diundang? Presiden ini bukan perkawinan, presiden ke-7 loh ya. Ya. Ada prosedur-prosedur yang itu nggak mungkin ya. Saya katakan nggak mungkin JPU itu tidak mengundang. Baik. Jadi kita nggak mau berandai-andai. Ya. Ikuti prosedur yang sudah ada, prosedur administrasi, prosedur hukum itu kita serahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita serahkan kepada JPU. Ya, beliau diundang oleh JPU secara resmi karena memang ini delik aduan absolut. Beliau saya katakan kembali lagi 1000% beliau akan hadir. Baik, tinggal dari Bang Al-Katiri untuk terus mendesak supaya ada kehadirannya sehingga lantas persidangan ini dapat menghasilkan terang benderang. Maaf sekali Bang Al-Katiri, makanya juga Prof. Suparji, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu, Prof. Suparji, Bang Andi, Bang Al-Katiri. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang sejam lagi papa mama datang. Tapi telur, buah, sayur, susu, semua habis. Tenang, kan ada Shopee Belanja Instan 1 jam. Shopee Instan, Shopee Belanja Instan 1 jam. Shopee Instan, Shopee Belanja. Shopee Belanja Instan 1 jam.
Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sumber penderitaan adalah cemas dengan masa yang akan datang dan kecewa dengan masa lalu. Rasa sakit hati yang begitu dalam, yang tidak bisa diungkapkan. Kelapangan hati beliau, kesabaran beliau selama ini membuat beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa. Bersama Ustadz Ridho Febri, Kiki Farel akan berbagi inspirasi berdamai dengan luka masa lalu dalam Renungan Jiwa, Minggu 12 Juli di TV One. Untaian ilmu dan nasihat dari guru-guru kita pekan ini, Ustadz Fauzan Hidayatullah, Ustadz Muhammad Arif, dan Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro membahas tema Hidup Berkah dengan Rajin Sedekah. Disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf Samira, Mabes, Karanganyar, Jawa Tengah. Damai Indonesiaku, Minggu, live hanya di TV One. Panggung akbar sepak bola dunia selalu memiliki daya tarik dan pesona. Aksi para bintang lapangan, gol berkelas, hingga hingar-bingarnya dukungan supporter berbagai negara. Saksikan keseruannya dalam Kabar Bola Dunia setiap hari live di TV One. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Akibat nekat membawa kabur sepeda motor Matic milik teman dengan modus ingin menjemput sang kekasih, seorang pemuda berbadan gempal diringkus tim opsional reserse kriminal Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep, Mangga 2, Jakarta Pusat. OJ, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan tak berkutik saat dibekuk aparat dari unit Reskrim Polsek Sawah Besar. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipinjam pelaku, sepeda motor tak kunjung dikembalikan kepada korban. Saat ditangkap, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor korban kepada seorang penadah. Sementara, saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil dari kejahatan. Aksi seorang pria mengamuk dan merusak mobil pengendara lain di kawasan Tanjung Priok, Jakarta terekam kamera amatir warga. Rekaman gambar aksi tersebut viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil membekuk pelaku perusakan di wilayah Jakarta Pusat. Sebuah rekaman amatir warga viral di media sosial saat seorang pria pengendara mobil melakukan perusakan terhadap mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tampak korban yang mengemudikan kendaraannya berhenti di bahu jalan karena dihadang kendaraan pelaku. Pelaku kemudian turun menghampiri mobil korban dan melakukan perusakan kaca spion. Korban tidak menanggapi aksi pelaku. Usai puas melakukan perusakan, pelaku pergi meninggalkan lokasi. Korban yang merekam hasil dari aksi pelaku ini kemudian mengunggah aksi pelaku ke media sosial dan melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian wilayah Jakarta Utara. Tidak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku perusakan di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat.
Motif perusakan yang dilakukan pelaku berinisial GV tersebut disebut murni karena emosi saat di jalan raya karena kesal merasa tidak diberi jalan oleh korban. Pelaku yang marah kemudian menghadang dan merusak mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perusakan dan terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Informasi lainnya pemirsa, belasan pelaku ruda paksa bergilir terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berhasil diamankan polisi. Satu di antaranya tertangkap di dalam bus antar kota. Salah seorang pelaku berinisial R yang terlibat kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Sampang di wilayah Bangkalan setelah hendak kabur ke luar Pulau Garam. Dari keterangan petugas, pelaku terlibat pencabulan anak di bawah umur terdapat 27 orang. 12 pelaku lainnya dan 1 orang diantaranya tertangkap di dalam bus antar kota wilayah Pulau Garam, sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Kejadian berlangsung pada bulan Februari lalu di mana korban berumur 15 tahun dibujuk rayu oleh pelaku. Kemudian ia dicekoki minuman keras hingga dilakukan perbuatan tak terpuji di 3 lokasi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kapolres Sampang AKBP Hartono. Selamat malam AKBP Hartono. Pak Kapolres, selamat malam. Selamat malam Mbak Celia. Baik, Pak Kapolres, mungkin bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini? Terima kasih Mbak Celia. Jadi kasus pemerkosaan terhadap anak yang mana ini terjadi pada tanggal 29 Juni telah dilakukan pelaporan oleh kakeknya yang mana si korban ini berinisial si A ini. Mereka hidup sebatang kara bersama kakeknya yang mana orang tuanya broken home. Ini pada saat tertentu dia berada di tempat taman pada waktu itu bulan Februari. Awal mulanya berkenalan dengan seorang inisial AP, mereka berkenalan, diajak jalan-jalan. Selanjutnya si AP ini mengajak teman-teman lagi melaksanakan kegiatan ruda paksa ini. Jadi ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai bulan Juni, yang mana ini dilaksanakan sekitar 6 kali, yang mana kegiatan tersebut dilakukan di tempat-tempat di semak-semak maupun di ada rumah. Yang paling mengerikan ini atau yang paling nggak terpuji dilakukan pada bulan Juni, dilakukan pukul 00 sampai pukul 3 pagi. Ini dilakukan bersama 10 orang. Ini setelah itu pada bulan Juni selanjutnya kakeknya melaporkan ke Polres pada malam hari itu. Paginya dilakukan upaya penangkapan. Saat itu kita tangkap dalam waktu yang singkat, kita tangkap 5 orang. Selanjutnya hari esoknya kita tangkap sebanyak sisanya masih ada 15, jadi sudah tertangkap 12 orang. Jadi yang 15 kita nyatakan DPO, datanya identitas sudah kita kantongi. Oke, baik, ada 15 orang DPO. Apa kemudian yang membuat pihak kepolisian masih kesulitan untuk menangkap pelaku?
Pak Kapolres? Pak Kapolres, ada Ya, 15 DPO. Terus, Mbak. Oke, baik. Apa kesulitannya? Pak Kapolres, ada 15 DPO yang sudah tadi sempat Anda sampaikan. Apa kesulitan dari pihak kepolisian untuk menangkap 15 DPO ini? Putus-putus, Mbak. Baik, suara saya terdengar dengan jelas, Pak Kapolres? Ya, terdengar. Putus-putus Baik. yang tadi. Saya ulangi pertanyaan saya, Pak. Ada 15 DPO yang sudah Anda sampaikan. Apa kemudian kesulitan yang dialami pihak kepolisian untuk menangkap pelaku lainnya? Putus-putus, Mbak. Baik. Baik, terima kasih AKBP Hartono, Kapolres dari Sampang sudah bergabung bersama dengan kami. Tampaknya komunikasi kami terputus. Terima kasih dan kami harapkan agar kasus ini terbuka terang dan 15 DPO bisa segera ditangkap. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana seorang anak ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Diduga diterkam oleh harimau Sumatera yang muncul di area kamp pekerja di areal konsesi hutan Taman Industri, Kabupaten Palalawan, Riau. Tim gabungan dari BBKSDA Riau langsung melakukan penyisiran hingga petugas menemukan jejak harimau di sekitar lokasi kejadian yang berjarak sekitar 5 km dari Taman Nasional Zamrud. Pada malam hari, tim juga melakukan patroli dan pemantauan menggunakan drone thermal. Hasil pemantauan menunjukkan harimau diduga masih berada di sekitar kamp pekerja. Sementara untuk mencegah risiko dari serangan susulan, seluruh pekerja yang berada di kamp dievakuasi dengan ke kamp utama maksud kami. Hingga kini BBKSDA Riau terus melakukan pemantauan dan mitigasi di sekitar lokasi kejadian untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Untuk membahas terkait dengan kasus ini, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Kabak TU BBKSDA Riau, Laskar Jaya Permana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Stella. Pak Laskar, mungkin bisa disampaikan apa dugaan dari BBKSDA terkait dengan kasus ini? Mungkin saya sampaikan dulu kronologisnya ya, Mbak Celia. Ini pada tanggal 17 Juli 2026, kami menerima laporan bahwa ada interaksi negatif antara manusia dan harimau Sumatera di salah satu PBPH di Provinsi Riau yang berada di desa Sungai Ara, Desa Pangkalan Terat, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, di mana menelan korban satu orang anak di pondok tempat orang tuanya bekerja. Kemudian berdasarkan hasil lapangan yang telah terjadi interaksi negatif antara harimau Sumatera dengan manusia yang menelan korban seorang anak bernama Gerlin Seluhu, umur usia 12 tahun pada saat mencuci piring di sekitar pondok tempat orang tuanya bekerja. Dan dari hasil olah TKP dan tim WFU ditemukan jejak harimau Sumatera yang memiliki ukuran panjang sekitar 16 cm dengan lebar 15 cm dengan jarak langkah terjauh antara kaki kanan dan belakang sekitar 120 cm. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita ambil, diantaranya tim memasang beberapa kamera trap untuk memantau keberadaan harimau Sumatera. Dan juga tim WRU melakukan patroli baik siang hari maupun malam hari bersama para pihak untuk memantau keberadaan harimau Sumatera dengan menggunakan drone thermal. Seperti yang sudah ditampilkan di layar tersebut. Baik.
Dan berdasarkan hasil patroli dengan menggunakan drone, diketahui bahwa harimau Sumatera masih berada di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya tim WFU memerintahkan untuk melakukan relokasi para pekerja yang ada di sekitar pondok tersebut. Dan juga tim masih melakukan pemantauan di lapangan jika dibutuhkan. Kami memasang box trap untuk melakukan evakuasi untuk tindakan lebih lanjut, Mbak Sheila. Baik, pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana kemudian dugaan dari BBKSDA sehingga harimau tersebut bisa masuk ke kamp tempat pekerja tersebut? Jadi di sana memang masih ada beberapa satwa ini yang merupakan ini untuk pakan dia, berupa anjing dan ayam di sekitar perkebunan tersebut. Makanya mungkin dia namanya satwa itu lebih cenderung menciumannya lebih tajam di habitatnya dia. Di situ beredar anjing dan ayam gitu. Jadi dia mendatangi pondok tersebut, Mbak Sheila. Baik, sampai sekarang artinya terus dilakukan patroli, evakuasi juga sudah dilakukan. Kami harapkan agar harimau tersebut bisa segera diamankan, Pak, sehingga warga ataupun pekerja yang berada di sana bisa terus merasa nyaman dan juga aman. Terima kasih, Pak Laskar sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Sama-sama, Mbak Sheila. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang pria penderita obesitas di Banyuwangi, Jawa Timur harus dievakuasi oleh tim damkar karena tak bisa beraktivitas usai alami kram di bagian tubuhnya. Meski hanya berjarak beberapa meter dari ruang tamu menuju kamarnya, proses evakuasi korban tak mudah dilakukan karena bobotnya mencapai 200 kg. Kedatangan kendaraan pemadam di kawasan perkampungan pesisir Kelurahan Mandar, Kecamatan Kota Banyuwangi bukanlah untuk memadamkan api. Kedatangan tim damkar ini adalah untuk menindaklanjuti laporan warga yang sedang membutuhkan pertolongan untuk mengevakuasi pria penderita obesitas. Saat didatangi petugas, pria berbobot 200 kg ini tampak terbaring tak berdaya di ruang tamu di dalam rumahnya. Meski memiliki berat badan yang tak normal, sehari-harinya pria berusia 35 tahun ini masih bisa beraktivitas normal tanpa bantuan orang lain. Namun, usai dari kamar mandi, korban tiba-tiba mengeluh pusing dan nyaris pingsan saat berjalan menuju ruang tamu di dalam rumahnya. Bahkan, saat berupaya berdiri, tubuhnya terasa kram. Seorang penumpang kapal Roro Batu Mandi yang diduga terjatuh ke laut di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, yang terus saat ini dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang penumpang kapal Roro Batu Mandi yang diduga terjatuh ke laut di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Korban diketahui merupakan warga Perum Mutiara Citra Asri Blok 24, RT 001 RW 014, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya. Ia diduga terjatuh saat KMP Batu Mandi hendak memasuki alur pelabuhan Bakauheni pada Kamis dini hari sekitar pukul 1.42 waktu Indonesia Barat. Tim SAR terus melakukan penyisiran hingga perairan Pulau Panjurit, Pulau Rimau, jalur pelayaran menuju Pelabuhan Bakauheni, serta garis pantai di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR juga berkoordinasi dengan kapal-kapal yang melintas untuk membantu pemantauan. Sementara operasi pencarian masih menghadapi tantangan berupa arus laut Selat Sunda
yang cukup kuat dan dinamis sehingga memperluas kemungkinan pergerakan korban. Belasan wisatawan Pulau Seribu dievakuasi setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin di perairan sebelah barat Pulau Bokor, Pulau Pari. Kapal KM Sumber Rezeki yang mengangkut 13 wisatawan tersebut diketahui mengalami kerusakan teknis akibat selang pompa terlepas saat perjalanan pulang dari Pulau Pari menuju Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski nakoda sudah mematikan mesin dan menurunkan jangkar untuk melakukan perbaikan, namun kerusakan tidak berhasil diatasi, sehingga salah satu penumpang menghubungi petugas untuk meminta bantuan evakuasi. Oleh petugas, seluruh wisatawan kemudian dibawa ke Pulau Lancang untuk pemeriksaan kesehatan. Meski sempat terombang-ambing di tengah laut, seluruh wisatawan berhasil dievakuasi dan diberangkatkan menggunakan kapal Birma menuju pelabuhan tradisional Rawa Saban. Sementara KM Sumber Rezeki digandeng menuju Kamal Muara untuk penanganan lebih lanjut. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang pria ditemukan tewas mengenaskan usai diduga terjun dari lantai 12 sebuah apartemen di Medan. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya pria tersebut. Warga yang berada di dekat lokasi kejadian dibuat heboh. Korban tewas dengan kondisi yang mengenaskan di halaman parkir salah satu apartemen di Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan, Selayang. Belakangan diketahui korban berinisial AL, warga Kepulauan Nias, diketahui menginap di apartemen tersebut di lantai 12 kamar nomor 26. Saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti terkait kematian korban. Seorang perempuan asal Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penipuan berkedok ajakan kencan melalui media sosial. Korban berinisial AN, 26 tahun, awalnya berkenalan dengan pelaku berinisial R melalui media sosial pada 5 Juli 2026. Setelah beberapa hari berkomunikasi, keduanya sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Setelah singgah di sebuah minimarket, pelaku menyarankan korban meninggalkan tas yang berisi telepon seluler dan kunci sepeda motor di atas kendaraannya sebelum masuk untuk membeli minuman. Namun, saat korban keluar dari minimarket, pelaku sudah menghilang bersama sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Sementara polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya fotokopi STNK, fotokopi BPKB, surat keterangan dari perusahaan pembiayaan, serta kwitansi pembelian telepon genggam. Kami harus jeda terlebih dahulu, saya jeda, kami akan kembali untuk Anda. Kabar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Widi Wellingtonia. Dan saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya Anda akan menyaksikan kabar utama bersama Haidar Fasal.